Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Felix Teken dengan NIM 7300-19030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genesa batubara dan analisa kualitas batubara. Yang pertama yaitu ada genesa batubara. Pengertian batubara. Batubara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mengakibatkan pengayaan kandungan karbonnya. Batubara merupakan hasil dari akumulasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh-pengaruh sedimentari dan post-sedimentari. Akibat pengaruh-pengaruh tersebut dihasilkan batubara dengan tingkat dan kerumitan struktur yang bervariasi. Proses pembentukan batubara ada dua tahap. Dua tahap ini merupakan hasil dari suatu proses berurutan terhadap bahan dasar yang sama. Yang pertama yaitu ada penggambutan. Gambut merupakan batuan sedimen organik yang dapat terbakar dan berasal dari sisa-sisa hancuran atau bagian tumbuhan yang tumbang dan mati di permukaan tanah. Pada umumnya akan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna sehingga setelah beberapa waktu kemudian tidak terlihat lagi bentuk asalnya. Dan yang kedua adalah pembatubaraan. Proses pembatubaraan adalah perkembangan gambut menjadi lignit, subbituminous, bituminous, dan antrasit. Proses pembentukan gambut dapat berhenti karena beberapa proses alam, seperti misalnya karena penurunan dasar cekungan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara. Yaitu yang pertama ada alga, Gymnospermae, Xylophyta, Angiospermae, dan Theodiphyta. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam pembentukan batubara. Yang pertama ada posisi geoteknik, selanjutnya ada topografi, selanjutnya ada iklim, keempat ada penurunan, selanjutnya ada umur geologi, selanjutnya ada pertumbuhan, selanjutnya ada dekomposisi, dan yang terakhir yang ke-8 ada metamorfosa organik. Selanjutnya ada bentuk lapisan endapan batubara. Yang pertama ada endapan batubara bentuk horseback. Dicirikan perlapisan batubara dan batuan yang menutupinya melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi. Selanjutnya ada endapan batubara bentuk buret fill, yaitu bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana batubara bentuk semula terbentuk terdapat akumulasi sehingga lapisan batubara seperti terintrusi. Selanjutnya ada endapan batubara akibat sesat, yaitu bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batubara mengalami seri patahan. Selanjutnya ada endapan batubara akibat perlipatan, yaitu bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batubara mengalami perlipatan. Selanjutnya ada geologi batubara Indonesia. Dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan cara terbentuknya, yaitu yang pertama batubara paleogen, yaitu endapan batubara yang terbentuk pada cekungan intramontane terdapat di Ombilin, Paya, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah batubara neogen, yakni batubara yang terbentuk pada cekungan Forland terdapat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir yang ketiga adalah batubara delta, yaitu endapan batubara di hampir seluruh Kalimantan Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa kualitas batubara. Analisa kualitas batubara terdapat analisis proksimat, yaitu yang di dalamnya ada kadar air, kadar zat terbang, kadar abu, dan karbon tertambat. Selanjutnya ada analisis ultimat, yaitu yang di dalamnya mengandung C, H, O, N, S, dan P.
Selanjutnya ada nilai kalori, dan selanjutnya ada HGI, dan yang terakhir ada basis parameter. Selanjutnya kadar air. Kadar air terdapat di dalamnya yaitu ada total air yang terdiri dari air permukaan dan air bawaan. Apa saja yang terdiri dari air permukaan? Air permukaan yang terdiri dari yaitu adalah air yang ada pada permukaan, reka-rekahan celah-celah batu bara dapat dikurangi dengan satu, yaitu yang pertama ventilasi dan drainase yang baik, dan yang kedua mekanis pada panas yang dipengaruhi oleh kondisi penambangan, benefiasi, transportasi, penanganan dan penyimpanan, distribusi dan ukuran butir. Dan yang terakhir ada air bawaan. Air bawaan yaitu air yang ada pada rongga-rongga kapiler batu bara. Dapat dihilangkan dengan pengeringan seperti steam dry, hot water drying, dan oil drying. Sekarang kadar zat terbang, yaitu kandungan VM mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Penilaian itu berdasarkan pada rasio antara kandungan karbon dengan zat terbang yang disebut rasio bahan bakar. Kadar zat terbang didefinisikan sebagai massa yang hilang ketika batu bara atau kokas dipanaskan tanpa kontak dengan udara pada kondisi yang standar. Selanjutnya ada kadar abu. Abu batu bara adalah padatan sisa hasil pembakaran sempurna batu bara pada kondisi tertentu. Unsur penyusun abu batu bara berasal dari mineral yang terkuat pada batu bara seperti silika, aluminium, oksida, ferrioksida, dan oksida alkali. Kadar abu di dalam penambangan batu bara dapat dijadikan penentu apakah penambangan tersebut bersih atau tidak, yaitu dengan membandingkan kadar abu dari data geologi atau planning dengan kadar abu dari batu bara produksi. Kadar abu dalam komersial sering dijadikan sebagai garansi spesifikasi atau bahan sebagai rejection limit. Yang selanjutnya ada karbon tertambat, yaitu karbon terikat merupakan fraksi karbon yang terikat dalam batu bara selain fraksi air, zat menguap, dan abu. Fixed karbon menyatakan banyaknya karbon yang terdapat dalam material sisa setelah volatile matter dihilangkan. Kandungan Fc digunakan sebagai indeks hasil kokas dari batu bara pada waktu dikarbonasikan, atau sebagai suatu ukuran material padat yang dapat dibakar dalam peralatan pembakaran batu bara setelah fraksi zat mudah menguap dihilangkan. Selanjutnya ada nilai kalor. Nilai kalor adalah nilai yang menyatakan jumlah panas yang terkandung dalam suatu bahan bakar. Nilai kalor sangat menentukan tingkat atau golongan suatu batu bara. Hal ini dimaksudkan agar spesifikasi mesin atau peralatan yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakarnya sesuai dengan mutu batu bara yang digunakan, sehingga mesin-mesin tersebut dapat berfungsi optimal dan tahan lama. Dalam nilai kalor dapat dinyatakan dalam suatu yang berbeda. Itu yang pertama calorific value, dan yang kedua ada specific energy, dan yang ketiga ada Hagner heating value sama dengan gross CV, dan yang selanjutnya ada lower heating value sama dengan net CV, dan yang terakhir ada British thermal unit sama dengan BTU. Selanjutnya ada nilai kalor batu bara bergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalorinya. Selanjutnya pada batu bara yang sama, nilai kalorinya dapat dipengaruhi oleh moisture
dan juga abu. Semakin tinggi nilai moisture atau abu, semakin kecil nilai kalorinya. Selanjutnya ada HGI, BB Hartgoff Grindability. HGI adalah salah satu sifat fisik dari batu bara yang menyatakan kemudahan batu bara untuk dipulverize sampai ukuran 200 mesh atau 75 mikron. HGI sangat penting bagi pengguna batu bara di power plant yang menggunakan pulverized coal. Nilai HGI juga dapat dipengaruhi oleh dilusi abu dari penambangan. Secara umum penambangan abu dilusi dapat menaikkan nilai HGI. Nilai HGI dapat juga dipengaruhi oleh kandungan moisture. Selanjutnya ada basis parameter, yang di dalamnya ada air dry basis, es revised basis, dry basis, dry mineral matter free, dan terakhir dry ice free. Selanjutnya ada analisis ultimate. Karbon, hidrogen, dan oksigen merupakan unsur dasar organik pembentuk batu bara. Sifat dari unsur-unsur tersebut mengikuti peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat, semakin tinggi karbonnya, semakin rendah hidrogen dan oksigen. Sedangkan nitrogen merupakan unsur yang bersifat bervariasi tergantung dari material pembentuk batu bara. Sifatnya hampir sama dengan sulfur. Karbon dan hidrogen ada di dalam batu bara dan dalam pembentuk senyawa organik kompleks pada batu bara. Dengan cara kombision, karbon diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen menjadi air di bawah kondisi terkendali. Kedua produk ini diserap oleh reagen tertentu. Karbon dan hidrogen dihitung dari tambahan berat reagen tersebut. Nitrogen ada di dalam batu bara dalam pembentuk senyawa organik batu bara. Senyawa organik nitrogen ini stabil, mungkin berasal dari protein tumbuh-tumbuhan asal batu bara. Sulfur dalam batu bara terdiri atas sulfur organik, sulfur anorganik. Sulfur anorganik contohnya seperti pirit, markasit, dan sulfat sebagai bagian dari senyawa organik. Sulfur terbentuk sebagai bahan yang stabil. Sulfur ini sering disebut sulfur organik dan tersebar secara merata ke seluruh batu bara. Sulfur yang terikat secara anorganik di dalam pirit dan markasit yang secara umum disebut pirit sulfur tidak terdistribusi secara merata di dalam batu bara, tetapi terdesiminasi sebagai kristal yang halus di dalam material organik. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang salah diucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.